Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang semuanya ya yang menyaksikan tayangan ini baik di dalam dan luar negeri. Yes. Mengenai viralnya kasus staycation di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini ya. Pertama saya kira saya secara pribadi prihatin dan bersimpati terhadap korban ya. Yang kedua, saya kira secara pribadi dan organisasi ya, GSBI mengecam dan mengutuk keras tindakan biadab ya yang enggak bermoral. Ini merusak moral. Ini adalah melanggar aspek kemanusiaan dan juga aspek hukum saya kira. Yang di Bekasi itu kan kasusnya begini. Kita udah tahu inisialnya itu Mbak Ade ya, Ade inisialnya itu kan. Nah dia sendiri itu di kontraknya itu 3 bulan. 3 bulan sekali. Ya. Nah dia mengatakan dari statementnya itu kan sejak awal kontrak pertama habis itu sudah ada upaya-upaya itu. Nah ini adalah kontrak kedua. Ya jadi dia diminta untuk jalan sama bosnya, sama pimpinannya atau atasan kerjanya itu jalan, makan, bahkan sudah ada dirayu-rayu untuk gitu. Kalau dia mau diperpanjang kontraknya, ya gitu. Nah jadi staycation itu syarat dia untuk mendapatkan perpanjangan kontrak itu diminta untuk bobo dengan si bosnya, khusus perempuan. Dan dia bilang itu dicari perempuan yang cantik-cantik. Wow. Ya, gitu. Untuk memenuhi hasratnya. Hasratnya itu. Nah, jadi problem utama soal masalah ini tuh tadi sudah banyak dikatakan, kasus tentang staycation, tentang pemerasan, tentang pelecehan seksual itu bukan pertama kali. Cuma inilah yang kebetulan saya kira menjadi viral. Dan korbannya itu berani speak up. Ya, berani dia berjuang untuk mempertahankan harga diri dan kehormatannya dia sebagai perempuan. Saya kira saya secara pribadi dan organisasi mengatakan mendukung penuh dan bersama-sama dengan korban atau Mbak Ade ini. Bahkan kita sendiri dari organisasi secara pribadi siap mendampingi, siap berjuang bersama untuk dia mendapatkan haknya dia ya, atas tindakan yang melecehkan dan merugikan harkat martabatnya dia sebagai buruh, sebagai perempuan. Jadi problem utama di dalam masalah ini itu adalah sebenarnya tindakan praktek staycation, pelecehan seksual di tempat kerja itu adalah difasilitasi dan diberikan ruang oleh kebijakan negara kita, oleh negara ini, oleh Menteri Tenaga Kerja, oleh Presiden, oleh DPR. Jadi bukan dari mana itu? Bukan karena kesempatan aja, tapi ini ada aturan yang memang kesempatan diberikan. Itu karena diberikan ruang, difasilitasi oleh siapa? Tadi saya sebutkan, di mana fasilitasinya itu adalah dari kebijakan negara yang memberlakukan sistem kerja kontrak dan outsourcing tidak ada batasan. Sekarang teman-teman melalui Omnibus Law terang bahwa sistem kerja atau penggunaan buruh kontrak itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jenis pekerjaan dan sektor industri, semuanya bebas. Dari situ ya. Ya, itu sehingga buruh kontrak itu, buruh outsourcing itu tidak memiliki daya tawar, tidak memiliki positioning. Ya. Nah sama, karena situasi buruh itu jadi subordinat dari kekuasaan dari pimpinan kerja dari perusahaan, maka ini dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh pimpinan-pimpinan kerja, oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab atau yang disebut tadi pakarnya adalah hidung belang, padahal hidungnya nggak belang, tapi kelakuannya adalah biadab, kelakuannya adalah mesum. Ya, kita kutuk itu tindakan-tindakan seperti itu. Nah, diberikan ruang oleh kebijakan itu, gitu. Jadi disinilah pantas kita menuntut tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja, karena pemberdayaan perempuan juga. Ya, jadi karena dengan kebijakan itulah yang semakin memperlemah buruh kontrak. Seperti banyak kenapa? Jadi teman-teman jangan menyalahkan korbannya, karena korban itu adalah karena akibat ada kebijakan itu. Disitulah problem utama yang akan terjadi sehingga mereka tidak memiliki kuasa untuk itu. Sekarang kalau tidak mau
Dia tidak diperpanjang kontraknya, sementara dia butuh pekerjaan Iya. di situ. Dan ini jelas kan, kalau dia mau dia akan diperpanjang, dan kalau enggak ya udah kontrakmu diputus. Nah itu masalahnya. Maka disinilah menurut saya kegagalan dari Menteri Tenaga Kerja, dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerja Menaker Ida Fauzia. Di aspek apa? Di aspek pengawasan ketenaga kerjaan. Oh, ya lemah pengawasan di sini ya. Sangat lemah ya. Bukan hanya lemah, gagal, nggak ada Gagal. berfungsi Oh. pengawasan itu. Sudah gagal. Kita tahu kasus-kasus itu. Pertama kita tahu dibukakan mata kita tentang kasus di PT GNI. Praktek K3 yang buruk, diskriminasi. Iya. Itu karena apa? Kenapa terjadi peristiwa itu? Karena pengawasan yang gagal, pengawasan yang tidak berjalan. Bisa jadi juga di sana juga ada pelecehan seksual juga di GNI. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita tahu Ya kan? Berhubung- kasus Hmm. ya pemaksaan lembur dan lembur tidak dibayar Nah. di Gerobokan, Jawa Tengah. Hmm. Ya, di tempatnya Pak Ganjar Iya. Pranowo, Iya. ya Ah. terjadi bahwa buruh perempuan juga korban-korbannya, dia tidak dibayar, dipaksa lembur, Hmm. ya kan, di PT SAI Avarel. Ya. Itu juga karena apa? Karena lemahnya pengawasan. Kalau pengawasan berfungsi secara maksimal, bekerja secara baik, profesional, jujur, terbuka, tidak akan terjadi kasus-kasus itu karena bisa diminimalisir. Dia Ya. tentu ketemu tindakan-tindakan Ya. pelanggaran itu, Ya. gitu. Berarti Jadi pengawasan itu hanya untuk orang yang beruang, tapi tidak juga untuk Hanya untuk melindungi pengusaha. melindungi Iya. pengusaha. pengawasannya nggak berfungsi. Yang diawasi itu kan harusnya adalah tindakan-tindakan pelanggaran Ya. daripada ketenagakerjaan atau praktek ketenagakerjaan itu diawasi dari segala undang-undangnya dijalankan oleh tidak oleh perusahaan. Mana Ya. itu yang disebut dengan norma kerja, mana itu adalah tindakan pidana. Bukti tidak berjalan itu, coba kawan-kawan lihat sebagai pimpinan serikat buruh. Ada nggak perusahaan yang diseret oleh pemerintah, oleh pengawas kepada pengadilan? Akibat tindakan pidananya, akibat pelanggarannya. Kan membayar upah di bawah upah minimum itu adalah pelanggaran pidana. Ada nggak yang diajukan oleh pemerintah perusahaan ini? Ada nggak dibuka oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh pengawasan? Perusahaan ini A, B, C, D yang melakukan pelanggaran. Ini pelanggarannya. Nggak ada. Yang ada pengaduan di kepolisian terkait upah di bawah UMP, kemudian disidangkan di pengadilan, bukan ke pengawasan. Jadi nggak ada. Itu fungsi pengawasan tidak berjalan. Ya, jadi problem ini adalah karena itu. Makanya menurut saya itu mengatakan begini. Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, atau siapapun pejabat negara ini nggak cukup itu bersimpati. Terutama Menteri Tenaga Kerja prihatin akan melakukan ini akan bekerja sama gitu. Bahasa Bukan PHP. begitu. Bahasa PHP ya. Menurut saya yang paling penting adalah tindakan konkret yang dibutuhkan oleh kaum buruh Indonesia, oleh rakyat Indonesia itu adalah. Janji ya. Nggak perlu ngomong-ngomong. Apa bukti tindakan konkret ya? Pertama adalah Menteri Tenaga Kerja sebagai Menteri Perempuan yang harusnya juga tersinggung seperti kata itu adalah mengambil alih kasus ini berada di dalam Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Fungsikan pengawasan, didik para pengawas itu secara profesional. Iya. Kedua, yang paling konkret ada akar masalahnya dicabut. Apa? Cabut sistem kerja kontrak outsourcing itu. Hilangkan, karena itu yang membuat buruh tidak berdaya. Iya. Kepada Menaker. Iya, saya kira di situ. Kalau tidak kita yang datangi Anda ini beramai-ramai. Jadi Menaker itu kementerian itu nggak cukup prihatin, kaget gitu loh. Bukan kaget karena itu menurut saya nggak becus kerja. Jadi kalau begitu. kesimpulannya Bu Rudi apa dari ini tadi? Ya saya kira kalau memang Menteri Tenaga Kerja serius, itu ya tadi akar masalahnya dicabut. Kedua, kasus ini diambil alih oleh Kementerian Kerja, fungsikan pengawasan secara benar gitu loh. Harusnya dia bersama-sama, ada korban. Sekarang nggak ada dia tuh. Ada nggak nemuin korbannya? Ya, enggak. Korban itu bukan satu. Ini yang berani speak up, yang harusnya di backup oleh Menteri Tenaga Kerja, diberikan perlindungan. Ya. Dan Bukan hanya dia harus datang ke mana? Ke LPSK, tapi Menteri Tenaga Kerja, karena ini urusan tenaga kerja. Kalau dia fungsi pengawasannya jalan, itu sudah bisa dideteksi, bahkan bisa ketahuan. Maka langkah konkret yang lain adalah sekarang itu Menteri Tenaga Kerja harus menjalankan fungsi pengawasan. Dalam kasus ini yang sudah diidentifikasi perusahaannya juga, dia harus dilakukan audiensi investigasi ataupun pengawasan forensik. Ya, dilihat secara mendalam. Bahkan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindakan pidana kekerasan seksual, itu bukan hanya orang pelakunya, perusahaannya bisa diberikan sanksi. Maka perusahaan ini harus dibuka, pengawasan itu harus dijalankan, dibuka. Apa nama perusahaannya, di mana, bergerak di bidang industri apa, siapa pelakunya, berapa korbannya. Tapi korban harus dilindungi betul. Ya.
Itu yang paling penting. Sekarang nggak ada gitu. Berarti nggak kerja. Ya, itu berarti nggak kerja. Nah, kalau nggak kerja berarti apa? Maka kasus-kasus ini tidak akan selesai. Akan ada lagi. Oke. Karena memang pemerintahnya tidak bekerja. Maka menurut saya yang paling penting entah ini memberikan perlindungan terhadap ini adalah relasi kuasa tadi yang Iya. saya sebutkan. Dan karena ada kebijakan yang memberikan ruang itu. Coba kalau dia buruh tetap, bisa diberlakukan begitu nggak si korban? Kecil. Sempit ruangnya. Iya, sempit. Karena ada kontrak outsourcing itu yang Iya, mudah dimain-mainkan Betul. sekarang. Bahkan kita temukan bukan hanya gitu, jadi pemerasan. Lu kalau mau perpanjang kontrak harus bayar sekian, Iya. Ya. Bahkan ATM-nya disandra. disandra. Iya. Itu banyak kasus-kasus seperti itu, tapi itu sulit dibuktikan. Maka betul menurut saya sekarang itu adalah kita minta kepolisian dalam ini Pak Kapolri tangkap segera orang-orang yang begitu itu. Iya. Usut tuntas. Ya, di situ. Itu saya kira yang dari saya ya, yang penting untuk kita perhatikan di dalam kasus ini. Sekali lagi kami bersama-sama korban siap bersama-sama berjuang dia untuk mendapatkan haknya dia, bukan hanya pelakunya harus ditindak pidana, si korban juga harus mendapatkan perlindungan dan juga ganti rugi terhadap materi dan imaterial atas dia yang dirusak moralnya, harkat dan martabatnya oleh si perusahaan ini. Itu. Terima kasih. Oke, mantap.